Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat salami rahmakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, belajar membaca Al-Qur'an metode salami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nama-nama wakaf, yaitu wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, dan wakaf qobih. Langsung saja, yang pertama adalah wakaf tam. Secara bahasa, wakaf artinya menghentikan bacaan, tam artinya sempurna. Dalam ilmu tajwid, wakaf tam maksudnya adalah menghentikan bacaan Al-Quran pada lafadz yang lafadz tersebut tidak berhubungan dengan lafadz setelahnya, kemudian kalimatnya telah sempurna dan maknanya pun telah sempurna. Simak baik-baik contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Perhatikan baik-baik maknanya. Kita berhenti pada fiha, dan fiha di sini telah sempurna kalimatnya dan telah sempurna pula maknanya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka akan masuk neraka jahanam, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Pada ayat ini, bagian akhirnya kita dapati tanda wakaf, qaf lam alif. Wakaf tam di dalam Al-Quran kebanyakan berada di akhir ayat. Kalau tidak di akhir ayat, berada di tengah ayat, maka di antaranya terdapat pada lafadz yang bertanda wakaf, qaf lam alif, yang berarti lebih baik wakaf. Selain itu, terdapat pula pada tengah ayat yang tanda wakafnya adalah mim, wakaf lazim. Perhatikan contoh berikut ini. Wadhkur abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa adab. Wadhkur abdana Ayyub. Di situ terdapat tanda wakaf mim, wakaf lazim. Di sini pun kalimatnya telah sempurna dan maknanya juga sangat sempurna. Perhatikan maknanya. Wadhkur, dan ceritakanlah. Abdana, tentang hambaku. Ayyub, yaitu Nabi Ayub. Kemudian yang selanjutnya, wakaf tam juga kita dapati kadang-kadang di tengah ayat pada tanda wakaf mu'anakoh, yaitu tanda titik 3. Perhatikan contoh berikut ini. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya, pada kata fi setelahnya kita dapati tanda wakaf mu'anakoh. Di sini pun secara makna telah sempurna. Dzalikal kitabu, kitab Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sahabat salami rahimakumullah. Kemudian wakaf yang kedua adalah wakaf kafi. Kafi secara makna artinya adalah cukup. Yang dimaksud dalam ilmu tajwid adalah wakaf kafi, wakaf berhenti pada satu lafadz di mana lafadz tersebut tidak berhubungan dengan lafadz setelahnya. Kemudian secara kalimat juga telah sempurna, namun maknanya secara keseluruhan memang belum sempurna 100%, tetapi sudah cukup apabila kita wakaf di situ. Dalam Al-Quran kita mendapati wakaf kafi diantaranya pada tanda wakaf jim, atau juga ada pula pada tanda wakaf yaitu shad lam alif. Perhatikan contoh berikut ini.
yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Pada lafadz amanu di situ terdapat tanda wakof jim. Sebenarnya ini boleh wakof, boleh juga wasol. Namun apabila kita wakof, ini sudah cukup. Lafadz amanu secara lafadz tidak berhubungan dengan lafadz setelahnya. Kemudian secara kalimah juga telah sempurna. Hanya saja memang secara makna keseluruhan belum sempurna 100%. Perhatikan maknanya. Yukhadi'una. Mereka, orang-orang kafir dan orang munafik, mereka menipu. Siapa yang ditipu? Allah. Allah. Walladzina amanu. Dan juga mereka menipu orang-orang yang beriman. Wama yakhda'una. Mereka tidak menipu siapa-siapa illa anfusahum. Kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Wama yash'urun. Tapi mereka tidak menyadarinya. Berikutnya yang bertanda wakof shad lam alif. Simak baik-baik. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hishawah wa lahum adzabun azim. Pada ayat ini, di tengah ayat kita mendapati dua tanda wakof shad lam alif. Di sini pun kita boleh berhenti misalkan pada sam'ihim maupun pada kata hishawah. Karena sudah kafi, sudah cukup secara lafadz, tidak berhubungan dengan lafadz setelahnya, secara kalimah juga sudah sempurna, hanya saja memang secara makna belum sempurna 100%, kecuali jika sampai akhir ayat. Sahabat salami rahimakumullah. Yang ketiga adalah wakof hasan. Hasan secara bahasa artinya baik. Yang dimasukkan di sini adalah berhenti pada satu lafadz yang secara kalimah sudah sempurna, namun lafadz tempat kita berhenti sebenarnya masih ada hubungannya dengan lafadz setelahnya. Dan secara makna juga sebenarnya belum sempurna. Ini kita dapati di antaranya di dalam Al-Quran di tengah ayat yang bertanda wakof lam alif. Yang sesungguhnya kita tidak boleh wakof, bila wakof harus mengulang. Perhatikan contoh berikut ini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Pada lafadz fil ard kita dapati tanda wakof lam alif. Secara kalimah ini sudah sempurna. Namun lafadz fil ardi masih berhubungan dengan lafadz setelahnya. Dan secara makna ini juga masih sangat tidak sempurna. Perhatikan baik-baik maknanya. Wa idza qila lahum. Dan ketika dikatakan kepada mereka, orang-orang kafir, la tufsidu fil ard. Janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun. Kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan di muka bumi, bukan orang yang membuat kerusakan. Jadi pada lafadz fil ardi di sini ya sudah baik secara kalimat, namun karena lafadz tersebut sebenarnya masih berhubungan dengan lafadz setelahnya dan juga karena belum sempurna secara makna, maka sebaiknya jangan wakof di situ. Ini sekali lagi namanya wakof hasan. Kemudian yang terakhir adalah wakof qobih. Qobih secara bahasa artinya buruk atau tercela. Artinya wakof qobih adalah berhenti pada satu lafadz yang kalimatnya belum sempurna, kemudian lafadz tersebut tempat kita wakof masih ada hubungannya dengan lafadz setelahnya dan maknanya secara keseluruhan juga belum sempurna. Perhatikan contoh berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun.
Perhatikan, kali ini saya akan waqaf pada lafadz taqrabu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu. Kata la taqrabu di dalam bahasa Arab ini masuk kategori fi'il muta'addi, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. Kita tidak boleh waqaf pada fi'il tanpa menyebutkan maf'ulnya. Tidak boleh kita waqaf pada kata kerja yang ada objeknya tanpa menyebutkan objeknya. Mestinya kita misalkan bisa berhenti pada la taqrabus shalah. Jadi kalau kita berhentinya pada lafaz la taqrabu, walaupun kita sudah dapat satu lafaz, tapi waqaf seperti ini dikatakan qabih, dikatakan buruk. Waqaf-waqaf yang seperti ini hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat, semisalkan karena nafas tidak kuat. Jadi waqaf qabih adalah menghentikan bacaan pada lafaz di mana lafaz tersebut belum sempurna secara kalimah, karena lafaz tersebut masih berkaitan dengan lafaz setelahnya dan secara makna secara keseluruhan juga tidak sempurna. Karenanya kalau tidak dalam keadaan darurat, sebaiknya waqaf qabih ini dihindari. Sahabat salami rahmakumullah, demikianlah tentang waqaf. Yang pertama adalah tam, kemudian kafi, kemudian hasan dan qabih. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita bersama-sama dan mudah-mudahan membawa manfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.